Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan dan kepemilikan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Daniel Asa, Eskom FSI, dengan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen oleh saya sendiri, Ayu Yani, dengan NIM F1E12109. Kewirausahaan. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada, sehingga akan terciptanya usaha baru atau dengan melakukan pendekatan dengan sifatnya inovatif, sehingga usaha yang kita kelola itu dapat berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri dan sanggup menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Berikut adalah manfaat dari wirausaha. Yang pertama yaitu sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, secara pribadi ini dapat menjadi teladan melalui sikap pemberani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain maupun sikap-sikap terpuji lainnya. Yang keempat ada sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Yang kelima, sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya. Yang keenam, dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang produk konsumsi. Wirausaha memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, penghasilannya itu tentu saja tidak pasti atau tidak stabil. Yang kedua, bekerja keras dengan waktu yang tidak terbatas. Dengan waktu yang terbatas. Yang ketiga, kualitas kehidupannya rendah sebelum mereka berhasil. Yang keempat, tanggung jawabnya cukup besar. Selain kelemahan, tentu saja wirausaha itu ada keuntungannya. Yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi secara penuh. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. Yang keempat, terbuka peluang untuk dapat menjadi bos. Berikutnya ada franchising atau franchise pada dasarnya adalah suatu bentuk bisnis di mana franchiser dengan paket atau sistem bisnis yang telah teruji pasar dan produk atau jasa sebagai unsur sentralnya. Melakukan hubungan kontraktual dengan franchise, yaitu perusahaan-perusahaan kecil yang didanai secara mandiri dan dikelola secara langsung oleh pemiliknya untuk beroperasi di bawah nama brand franchiser, memproduksi dan memasarkan barang atau jasa menurut format yang telah ditentukan oleh franchiser. Bisnis, franchise, dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM, tentunya di suatu negara. Sebab franchise ini merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchiser.
beserta sebagai kemudahan bisnis, berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkannya. Dan berikutnya ada peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya dalam hal ini UKM. Hal ini berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dan proses produksi. Hal ini akhirnya akan meningkatkan kapabilitas sumber daya pada klaster ekonomi di mana UKM tersebut beroperasi, peningkatan persaingan di dalamnya, serta kualitas dan daya saing sumber dayanya. Selanjutnya adalah perusahaan kecil. Usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khusus. Di antaranya yang pertama yaitu usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. Kedua, operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. Yang ketiga, usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Yang keempat, usaha tidak memiliki karyawan. Yang kelima, modalnya dikumpulkan dari tabungan milik pribadi. Yang keenam, wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Selanjutnya, keuntungan dari bisnis kecil. Pertama, ada inovasi. Yang kedua, ada layanan pelanggan yang superior. Yang ketiga, biaya yang rendah. Yang keempat, mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Selanjutnya ada kelemahan dari bisnis kecil. Yang pertama, ada kelemahan manajemen. Yang kedua, kurangnya pendanaan. Pendanaan yang kurang memadai dapat memperumit kekurangan manajemen dalam mempersulit perusahaan kecil untuk menarik dan mempertahankan orang-orang yang berbakat. Yang ketiga ada peraturan. Para pemilik bisnis kecil seringkali sangat mengeluhkan peraturan dan pembatasan pemerintah yang berbeda. Selanjutnya ada bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama yaitu ada perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukumnya. Tujuan utama dari pendirian perusahaan perseorangan ini adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu ada firma. Firma ini adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, kemudian menjalankan perusahaan tersebut atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada 2 cara. Yang pertama, melakukan akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Yang kedua, kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Tujuan dibentuknya firma ini adalah untuk mencari. Selanjutnya, yang ketiga, perseroan komanditer. Perseroan komanditer atau disering disingkatkan dengan CV ini merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Tujuan pendirian CV ini adalah untuk mendirikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. Yang keempat, ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan hukum. Kelebihan antara lain yang dimiliki adalah bidang usaha yang luas, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Yang kelima ada perusahaan negara. Perusahaan negara atau PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang.
Modal untuk mendirikan PN ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis, antara lain. Yang pertama ada perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Yang kedua ada perusahaan umum atau perum, adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum. Juga ada perusahaan perseroan atau persero, yang merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Berikut adalah beberapa macam perseroan terbatas atau PT yang sangat tertutup. Yang pertama ada PT tertutup. Tujuan pendirian PT ini yaitu mempunyai maksud-maksud tertentu. Apabila pemegang saham berasal dari satu keluarga, pendirian PT ini dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang digunakan untuk usaha-usaha tersebut. Yang kedua ada PT terbuka. Perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Yang ketiga ada PT kosong, yaitu perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi. Tinggal namanya saja, karena masih terdaftar. PT ini dapat dijual untuk diusahakan. Yang keempat ada PT asing. Perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Yang kelima ada PT domestik, yaitu suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di tempat dalam negeri, dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang keenam, yaitu ada PT perseorangan. Dikeluarkan saham-sahamnya untuk mengumpulkan modal, mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang. Yang keenam ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan oleh suatu peraturan daerah. Tujuannya pendirian perusahaan daerah ini adalah untuk turut serta melakukan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional. Yang ketujuh ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumber lain. Yang kedelapan ada koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi yang pada khususnya dan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada perbedaan usaha kecil dan usaha besar. Yang pertama, usaha kecil memiliki badan hukum jelas. Sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Yang ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Baiklah, demikian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.